Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Astrid Alifka dari kelas X6E. Pada video kali ini, saya akan membahas ringkas mengenai materi-materi ekonomi internasional. Untuk materi yang pertama yaitu kebijakan perdagangan internasional yang meliputi ekspor-impor, dumping, proteksi, dan tarif. Seperti yang kita ketahui bahwa suatu kebijakan sangat berperan penting dalam sebuah kegiatan ekonomi, baik secara nasional maupun internasional. Dalam skala global, perdagangan internasional tidak lepas dari kebijakan yang meliputi ekspansi pasar, baik secara ekspor maupun impor. Nah, apa sih kebijakan ekonomi internasional itu? Jadi, kebijakan ekonomi internasional adalah keseluruhan tindakan pemerintah dalam suatu negara yang bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan negaranya melalui kegiatan yang mendorong ekspor dan mengendalikan impor. Adapun kebijakan ekspor dalam perdagangan internasional diantaranya yaitu yang pertama, diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah suatu tindakan dalam penetapan harga barang yang berbeda untuk suatu negara dengan negara yang lain. Yang kedua yaitu pemberian premi. Kebijakan ini bertujuan untuk memajukan ekspor dengan memberikan premi kepada badan usaha yang melakukan ekspor seperti bantuan biaya produksi serta pembebasan pajak dan fasilitas lain dengan tujuan agar barang ekspor memiliki daya saing di luar negeri. Yang ketiga yaitu politik dagang bebas. Kebijakan ini merupakan suatu kebijakan di mana masing-masing pemerintah memberikan kebebasan dalam ekspor dan impor. Yang keempat yaitu larangan ekspor. Larangan ekspor merupakan kebijakan atas suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Adapun kebijakan impor dalam perdagangan internasional diantaranya yaitu yang pertama, pengenaan bea masuk atau tarif. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dalam bentuk devisa melalui pengenaan tarif atau pajak terhadap barang-barang impor. Yang kedua yaitu kuota impor. Kebijakan ini bertujuan untuk membatasi masuknya barang impor dalam negeri. Yang ketiga yaitu pengendalian devisa. Dalam pengendalian devisa, jumlah devisa yang disediakan untuk membayar barang impor dijatah dan dibatasi sehingga importir juga akan membatasi jumlah barang impor yang akan dibeli. Yang keempat yaitu kebijakan substitusi impor. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri. Dan yang kelima yaitu devaluasi. Kebijakan devaluasi merupakan kebijakan pemerintah untuk menurunkan mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing secara sengaja. Selanjutnya yaitu kebijakan dumping. Dumping adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan menetapkan barang ekspor atau harga barang di luar negeri lebih murah daripada harga barang di dalam negeri. Cara ini biasanya dilakukan apabila pasar dalam negeri dikendalikan oleh pemerintah. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam kebijakan dumping yaitu untuk yang pertama, kekuatan monopoli di dalam negeri lebih besar daripada luar negeri sehingga kurva permintaan di dalam negeri lebih inelastik dibanding kurva permintaan di luar negeri. Yang kedua yaitu terdapat hambatan yang cukup kuat sehingga konsumen dalam negeri tidak dapat membeli barang di luar negeri. Selanjutnya yaitu kebijakan proteksi. Kebijakan proteksi adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh dan persaingan-persaingan impor. Adapun tujuan kebijakan proteksi adalah yang pertama, memaksimalkan produksi dalam negeri, memperluas lapangan kerja, memelihara tradisi nasional, menghindari risiko yang mungkin timbul jika hanya menggantungkan diri pada suatu komoditi andalan, serta menjaga stabilitas nasional yang dikhawatirkan akan terganggu jika bergantung pada negara lain. Selanjutnya yaitu kebijakan tarif. Kebijakan tarif adalah suatu kebijakan proteksionis terhadap barang-barang produksi dalam negeri dari ancaman banyaknya barang-barang sejenis yang diimpor dari luar negeri dengan cara mengenakan pungutan bea masuk kepada setiap barang impor yang masuk untuk dikonsumsi habis di dalam negeri. Nah, adapun macam-macam pengenaan atau penentuan tarif yaitu yang pertama, bea ekspor adalah biaya yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju negara lain.
Yang kedua yaitu bea transito adalah biaya yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui batas wilayah suatu negara dengan tujuan akhir barang tersebut adalah negara lain. Dan yang ketiga yaitu bea impor adalah biaya yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam suatu negara. Untuk materi yang kedua yaitu kerjasama bilateral. Bilateral sendiri berasal dari kata bi yang artinya dua, sehingga dapat dikatakan bahwa bilateral merupakan kerjasama antar dua negara. Adapun asal negara anggota dalam kerjasama ini tidak dikhususkan karena kerjasama bilateral sifatnya jauh lebih pribadi daripada kerjasama lainnya karena hanya melibatkan dua negara. Ada banyak tujuan dari kerjasama bilateral dan tujuan tersebut disesuaikan dengan kepentingan kedua negara yang menjalin kerjasama. Adapun secara umum, tujuan dari kerjasama bilateral adalah memajukan kedua negara yang menjalin kerjasama. Selain itu, beberapa tujuan lain dari kerjasama bilateral yaitu yang pertama, untuk memasarkan produk suatu negara ke negara lain, untuk mendapatkan bahan kebutuhan yang diperlukan apabila di negara sendiri tidak memproduksinya. Yang ketiga yaitu untuk memperoleh investor untuk memajukan perekonomian suatu negara, untuk memperoleh ilmu teknik militer yang lebih maju, dan untuk menjalin persahabatan dengan negara lain. Nah, selain tujuan, ada pula manfaat dari kerjasama internasional. Beberapa manfaat yang akan kita dapatkan dari kerjasama bilateral yaitu menambah keuntungan negara, mempererat hubungan antar negara, memasarkan produk dalam negeri, mudah mendapatkan pinjaman keuangan. Untuk contoh kerjasama bilateral, yaitu kerjasama antara Indonesia dengan Jepang. Dalam kerjasama ini, Indonesia melakukan kerjasama dengan pemerintah Jepang, salah satunya yaitu dalam bidang teknologi transportasi. Belum lama ini, Indonesia memiliki kereta cepat seperti Shinkansen di Jepang. Teknologi yang dicontoh pun juga dari Jepang dan teknisi utamanya didatangkan langsung dari Jepang. Untuk materi yang ketiga yaitu geopolitik. Geopolitik dapat diartikan sebagai sebuah kebijakan politik suatu negara yang memanfaatkan geografi sebagai basis penguasaan ruang hidup demi terjaminnya kelangsungan hidup dan pengembangan kehidupan negara yang bersangkutan. Menurut Jelen, geopolitik adalah suatu ilmu pengetahuan yang memandang negara sebagai organisme geografis atau sebagai suatu fenomena dalam ruang. Secara khusus, geopolitik adalah metode analisis kebijakan luar negeri yang berusaha untuk memahami, memprediksi, dan menjelaskan perilaku politik internasional dalam variabel geografis. Di Indonesia sendiri, istilah geopolitik disebut dengan wawasan Nusantara yang tujuannya adalah untuk membawa kesatuan ke dalam semua aspek dari kedua kehidupan, yakni alam dan sosial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia menjunjung tinggi kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk mengatur dan membina kesejahteraan, perdamaian, dan bangsawan, serta martabat manusia di seluruh dunia. Nah, adapun konsep dasar dari wawasan Nusantara yaitu berupa wawasan nasional yang dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah, serta jati diri kehidupan suatu bangsa dan negara senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis. Salah satu konsep wawasan Nusantara atau geopolitik adalah konsep Bhinneka Tunggal Ika yang mengajak segenap komponen bangsa bahwa keanekaragaman suku, etnis, agama, spesifikasi daerah adalah realita yang harus didayagunakan untuk memajukan bangsa dan negara. Untuk contoh kasus geopolitik di Indonesia, yaitu konflik Indonesia dengan Malaysia. Dalam hal ini, negara Indonesia dan Malaysia sudah seringkali mengalami ketegangan dalam beberapa masalah atau konflik, yakni konflik kebudayaan, sosial, dan batas wilayah. Konflik kebudayaan antara lain yaitu pihak Malaysia mengklaim bahwa batik, Rep Ponorogo, dan angklung merupakan kebudayaan asli mereka, sedangkan dalam konteks sosial, tenaga kerja kita yaitu para TKI yang bekerja di Malaysia seringkali mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh para majikan yaitu pihak masyarakat Malaysia. Selain itu, ada pula konflik tentang batas teritorial. Di sini, pihak Malaysia mengklaim bahwa beberapa pulau yang berada di daerah Indonesia seperti Pulau Ambalat dan Pulau Sipadan dan Ligitan adalah kepulauan dari negara Malaysia.
Padahal kedua pulau itu merupakan bagian terkecil dari pulau-pulau yang ada di Indonesia. Materi yang selanjutnya yaitu saham internasional. Jadi, saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Selain itu, saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Saham menjadi instrumen investasi yang banyak dipilih oleh para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih dan klaim, jenis saham terbagi atas dua jenis, yaitu yang pertama, saham biasa. Saham biasa adalah saham yang dapat diklaim berdasarkan profit dan loss yang terjadi pada suatu perusahaan. Adapun ciri-ciri saham biasa yaitu pemegang saham memiliki hak suara dalam memilih dewan komisaris. Yang kedua, hak pemegang saham didahulukan ketika perusahaan menerbitkan saham baru. Dan yang ketiga yaitu pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas yaitu sebesar saham yang dimiliki. Jenis saham yang kedua yaitu saham preferen. Saham preferen adalah saham di mana pembagian labanya tetap dan ketika perusahaan mengalami kerugian, maka pemegang saham preferen akan diberikan prioritas utama dalam bagi hasil penjualan aset. Adapun ciri-ciri dari saham ini yaitu terdapat beberapa tingkatan yang dapat diterbitkan dengan karakteristik yang berbeda. Yang kedua, terdapat tagihan, pendapatan dan aktiva, serta mendapat prioritas tinggi dalam pembagian dividen. Yang ketiga yaitu saham preferen dapat ditukar menjadi saham biasa melalui kesepakatan antar perusahaan dengan pemegang saham. Nah, pada dasarnya ada dua keuntungan yang dapat diperoleh oleh investor dengan membeli atau memiliki saham. Yang pertama yaitu dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Selain itu, dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai ataupun berupa dividen saham. Untuk keuntungan yang kedua yaitu capital gain. Capital gain adalah selisih antara harga beli dengan harga jual. Capital gain berbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Nah, selain mendapatkan keuntungan, sebagai instrumen investasi, saham juga memiliki risiko. Yang pertama yaitu capital loss. Capital loss merupakan kebalikan dari capital gain, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Dan yang kedua yaitu risiko likuidasi. Suatu keadaan di mana perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan ataupun perusahaan tersebut dibubarkan. Untuk materi yang kelima yaitu IMF dan World Bank. Dana Moneter Internasional adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. Salah satu misinya adalah membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius dan sebagai imbalannya, negara tersebut diwajibkan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu, misalnya privatisasi badan usaha milik negara. IMF memiliki 3 fungsi yang berperan dalam pencapaian 2 tujuannya. Adapun fungsi yang pertama yaitu pemantauan, yang diartikan sebagai tanggung jawab mengawasi sistem keuangan internasional dan mengawasi kepatuhan setiap negara anggota dalam memenuhi kewajibannya untuk mengimplementasi kebijakan-kebijakan yang kondusif bagi pertumbuhan yang terpadu seperti stabilisasi harga. Untuk fungsi yang kedua yaitu peminjaman, yang diartikan sebagai institusi yang memberikan pinjaman kepada negara-negara yang mengalami kesulitan dengan neraca pembayarannya. Tujuan utama dari peminjaman bagi negara-negara adalah demi pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Sedangkan fungsi yang ketiga yaitu bantuan teknis dan pelatihan. Fungsi ketiga ini membuat IMF membantu negara-negara anggotanya dalam memberikan saran untuk mengembangkan institusi pembuat kebijakan dan instrumen kebijakan ekonomi yang kuat. Nah,
Apa sih perbedaan antara IMF dan World Bank? Jadi, Bank Dunia dan IMF keduanya didirikan pada 1944 di konferensi Bretton Woods. Tujuannya yaitu untuk menempatkan ekonomi internasional pada pijakan kuat setelah Perang Dunia Kedua. Sebuah negara mula-mula harus bergabung dulu dengan IMF sebelum menjadi anggota grup Bank Dunia. Bank Dunia dan IMF keduanya bekerja sama sangat erat, memiliki struktur kepemimpinan dan hubungan serupa dengan PBB. Kantor pusatnya di Washington DC, Amerika Serikat. Kedua lembaga tersebut bekerja sama di berbagai tingkatan, membantu negara-negara anggota dan bekerja sama mengurangi beban utang luar negeri dari negara-negara miskin yang paling berutang di bawah Inisiatif Negara Miskin Utang Berat atau HIPC dan Inisiatif Utang Multilateral atau MDRI. Lalu, apa perbedaan kedua lembaga ini? Jadi, perbedaannya terletak pada pinjaman IMF yang dikhususkan untuk masalah ekonomi jangka pendek. Pinjaman ini memberi dukungan umum untuk neraca pembayaran negara dan cadangan internasional. Grup Bank Dunia sebaliknya yaitu lebih konsentrasi pada isu-isu jangka panjang dan berusaha mendorong pertumbuhan ekonomi terintegrasi. Selain itu, IMF berfokus pada kinerja ekonomi makro serta kebijakan makroekonomi dan keuangan. Sedangkan Bank Dunia lebih luas bekerja sebagai sektor ekonomi hingga proyek pembangunan dan reformasi di seluruh sektor. Bank Dunia hanya memberi pinjaman untuk ekonomi negara, sedangkan IMF bisa memberikan pinjaman ke seluruh negara anggota, baik negara kaya atau negara miskin. Untuk materi yang keenam yaitu organisasi internasional. Organisasi internasional adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dunia yang terdiri dari beberapa negara dengan tujuan untuk menciptakan tata hubungan internasional yang lebih baik dalam aspek ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, keagamaan, dan lain-lain. Ada beberapa fungsi dari organisasi internasional, yaitu yang pertama, fungsi artikulasi dan agregasi. Organisasi internasional bisa menjadi forum diskusi dan negosiasi sehingga setiap anggota bisa menjalankan proses artikulasi dan agregasi kepentingan negaranya dalam konteks hubungan internasional. Fungsi yang kedua yaitu fungsi norma. Organisasi internasional dapat menetapkan nilai dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang wajib dipatuhi tidak saja oleh para anggotanya, tetapi juga seluruh dunia. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi rekrutmen. Organisasi internasional juga memiliki fungsi penting dalam merekrut partisipan dalam sistem perpolitikan internasional. Fungsi yang keempat yaitu fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi yaitu sebuah organisasi internasional dilakukan dengan cara mentransfer nilai-nilai tertentu kepada seluruh anggotanya yang dijalankan secara sistematis. Dan yang terakhir yaitu fungsi pembuatan keputusan. Keputusan yang dibuat organisasi internasional biasanya ditetapkan dengan mempertimbangkan dan merujuk pada tindakan di masa lalu, perjanjian ad hoc, dan sebagainya. Berikut ini akan dibahas beberapa organisasi internasional, diantaranya yaitu yang pertama OPEC. OPEC adalah organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi, yaitu suatu organisasi yang tujuannya menegosiasi masalah-masalah terkait produksi harga dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. OPEC berdiri pada tanggal 14 September 1961 di Baghdad, Irak. Negara pendiri dari OPEC adalah 5, yaitu Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Adapun tujuan dari OPEC yaitu mempertahankan harga minyak dan menolak aksi penurunan harga minyak secara sepihak oleh perusahaan minyak terbesar yang disebut The Seven Major, milik Exxon, Texaco Social, Gulf, British Petroleum, dan lain-lain. Yang kedua yaitu APEC. APEC merupakan forum yang terbentuk dan perkembangannya dipengaruhi oleh kondisi politik dan ekonomi dunia saat itu yang berubah secara cepat di Uni Soviet dan Eropa Timur. Kekhawatiran gagalnya perundingan putaran Uruguay yang akan menimbulkan proteksionisme
dengan munculnya kelompok regional serta timbulnya kecenderungan saling ketergantungan di antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Tujuan dari APEC adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. Selain itu, APEC bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan tersebut di tengah-tengah perkembangan ekonomi internasional. Dan yang ketiga yaitu Uni Eropa. Uni Eropa merupakan organisasi antar pemerintah dan supranasional yang beranggotakan negara-negara Eropa. Sejak 31 Januari 2020, Uni Eropa telah beranggotakan 27 negara. Tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan kemajuan ekonomi dan sosial, terutama dengan penciptaan pasar bebas, pemerataan ekonomi dan sosial, serta melalui pendirian integrasi ekonomi dan moneter, termasuk mata uang tunggal. Dan yang keempat yaitu ASEAN. ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. ASEAN dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand itu sendiri melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Hal tersebut mengemuka pada situasi di kawasan pada era 1960-an dihadapkan pada situasi rawan konflik, yaitu perebutan pengaruh ideologi negara besar, dan konflik antara negara kawasan yang apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga dapat menghambat pembangunan. Untuk materi yang ketujuh yaitu devisa dan TKI. Devisa adalah alat yang dapat digunakan untuk pembayaran dalam lingkup internasional. Devisa dapat berupa valuta asing, yaitu sejumlah mata uang asing yang sudah diakui secara internasional. Contohnya seperti dolar, yen, euro, dan lain-lain. Tidak hanya berupa valuta asing, devisa juga dapat berupa emas dan surat berharga yang dapat digunakan sebagai pembayaran internasional. Secara umum, ada 3 fungsi devisa. Yang pertama yaitu sebagai alat pembayaran barang dan jasa luar negeri, yang kedua sebagai alat pembayaran utang luar negeri, dan sebagai alat pembayaran dalam menjalin hubungan internasional. Adapun sumber-sumber devisa yaitu ekspor, kiriman devisa dari luar negeri, wisatawan luar negeri, bantuan dan sumbangan dari luar negeri, serta pungutan bea masuk. Nah, selain ada devisa, ada juga TKI. Tenaga Kerja Indonesia atau disebut TKI adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Jadi, tenaga kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerjasama antara negara yang bersangkutan dengan pihak tenaga kerja Indonesia. Terkadang, istilah TKI sering kali dikonotasikan dengan pekerja kasar karena TKI sejatinya memang adalah kumpulan tenaga kerja unskilled yang merupakan program pemerintah untuk menekan angka pengangguran. Namun, dengan adanya tenaga kerja yang bekerja di luar negeri, selain dapat mengurangi angka pengangguran, tentu juga dapat menghasilkan dan menambah devisa bagi negara. Terdapat 2 faktor penghambat dalam mendapatkan akses. Yang pertama yaitu faktor yang berasal dari diri sendiri, yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia karena tingkat pendidikan atau kesehatan rendah. Faktor yang kedua berasal dari luar kemampuan seseorang. Hal ini terjadi karena birokrasi atau ada peraturan-peraturan resmi sehingga dapat membatasi atau memperkecil akses seseorang untuk memanfaatkan kesempatan dan peluang yang tersedia. Untuk materi yang terakhir yaitu pandangan internasional terhadap bangsa Indonesia dalam kualitas SDM. World Economic Forum atau WEF kemarin melansir laporan Global Human Capital Report 2017 yang mengkaji kualitas sumber daya manusia di 130 negara. Dalam laporan tersebut tercantum seberapa berkualitas tiap-tiap golongan umur lewat 4 elemen indikator yaitu
capacity, kemudian development, kemudian ada development pada tingkat pendidikan dan partisipasi pendidikan, serta know-how atau tingkat pengetahuan. Berdasarkan 4 indikator tersebut, WEF kemudian melakukan pemeringkatan untuk mencari negara-negara mana yang telah berhasil membangun sumber daya manusianya dengan baik. Indonesia dalam daftar tersebut menempati peringkat ke-63 dari 130 negara. Ini artinya Indonesia berada di tengah-tengah peringkat dunia, namun meski berada di tengah, penilaian Indonesia dianggap masih berada di atas rata-rata dunia. Peringkat tersebut diraih Indonesia berdasarkan kapasiti yang berada di peringkat 64 dengan nilai 69,7. Nilai ini didasarkan pada tingkat buta huruf dan kemampuan berhitung yang telah mencapai nilai 99,7 di golongan umur 15-24 tahun. Hal ini kurang lebih sesuai dengan klaim pemerintah yang beberapa waktu lalu melansir bahwa Indonesia hampir 100% bebas buta huruf. Indikator selanjutnya yang menentukan adalah development. WEF menilai Indonesia berada pada tingkat 82 dunia dengan skor 61,6. Nilai ini didasarkan pada nilai-nilai penyerapan sumber daya manusia dan tingkat pengangguran di berbagai jenjang umur cukup tinggi. Bahkan di golongan umur yang paling produktif, yaitu kisaran 25-54 tahun, Indonesia masih berada di peringkat 99 dunia dengan angka partisipasi mencapai 77,9. Di peringkat ini, negara Burundi menempati peringkat pertama. Indikator yang terakhir yaitu know-how. Dalam penilaian pos ini, Indonesia mendapat nilai 50,2 dalam peringkat 80. Penilaian ini berdasarkan tingkat penyerapan sumber daya manusia berkemampuan tinggi yang mendapat nilai 9,9. Sementara Indonesia mayoritas telah mampu menyerap sumber daya manusia kemampuan menengah. Peringkat pertama di indikator ini adalah negara Swiss. Nah, dari hasil kesimpulan, terdapat 3 negara terbaik yang mampu memaksimalkan potensi human capital pada tahun 2017 ini adalah Norwegia, Finlandia, dan Swiss. Negara-negara tersebut dinilai merupakan negara yang memiliki komitmen besar terhadap pendidikan dan intensif mengembangkan kemampuan sumber daya manusia di berbagai sektor, sehingga tidak heran jika negara-negara tersebut menjadi negara yang memiliki kekuatan ekonomi tinggi. Kualitas sumber daya manusia dalam pandangan WEF tidak hanya penting bagi produktivitas bagi masyarakat, tetapi juga memiliki fungsi dalam institusi politik, sosial, dan sipil, sehingga memahami kualitas sumber daya manusia dan kapasitasnya menjadi sesuatu yang penting bagi pemerintahan, pelaku bisnis, dan pelaku pendidikan sebagai pemangku kepentingan atau stakeholder dalam melakukan investasi dan pengembangan. Nah, cukup sekian video pembahasan materi ringkas tentang ekonomi internasional dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.